Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Japan have surrendered. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih. Sultan Syahrir dan Muhattam menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tapi Bung Karno menolak. Ada apa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting Syahrir sampaikan kepada Anda, Bu. Apa itu Syaril? Saya dengar Jepang telah menyerahkan diri pada sekutu. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memerdekakan negara kita, agar kita mempunyai pimpinan yang baru. Saya tidak memiliki hak untuk bertindak sendiri. Yang memiliki hak adalah PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Tenang Syaril. Kita tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu, kami permisi. Mari Hatta. Mari. (15 Agustus 1945), pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo, Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini golok leher saya sekarang. Selesaikanlah. Tidak usah menunggu esok hari. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Itu semua akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI esok. Hei, sudahlah. Silakan duduk kembali. Mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lagi pula, mengapa tidak Anda sendiri yang melakukannya? Mengapa harus Bung Karno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu. Kita tidak bisa terus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kita sebagai hadiah. Wikana benar, Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan mempertahankan kemerdekaan tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mewujudkan itu. Saya hanya takut ada lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik mereka. Lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita akan membawa mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Baik, saya akan hubungi Sudanto sebenarnya untuk melakukan hal ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Baiklah, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jao Ki Xiong. Baiklah, terima kasih Subono. Sama-sama. Subino setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jao Ki Xiong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Dibawa kemanakah saya? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika memang ini benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktu mau habis. Baiklah. Mari. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Assalamualaikum, Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini adalah kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Saya memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang Guntur sampai ketakutan mendengar suara kalian? Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, saya tidak ingin berpisah dengan anak dan istri saya. Jika kalian ingin membawa saya, bawa juga istri dan anak saya. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Untuk sekarang kita harus pergi. Tunggu sebentar. Mari. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jao Ki Xiong. Sebenarnya, apa mau kalian hingga aku dibawa kemari? Kami Nanda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karno. Hatta, ternyata kau juga ada di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Apakah mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Silakan lanjut Bung. Iya Hatta. Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan berita itu, Soekarni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak dengan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Bung! Ada apa, Saleh? Mengapa kau terburu-buru seperti itu? Ada Mister Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bung. Baik. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Benar, Bu. Bukankah saya dengan Syahrir telah memberitahukan hal itu kepada Anda, Bu? Tapi saya tidak percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi?
Mari kita proklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Silakan, Bu. Kami akan mengantar Anda. Mari. Mr. Subarjo, apakah proklamasi sudah dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, ini sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu meminta banyak waktu. Bagaimana kalau besok jam 6 pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Bagaimana kalau tidak? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus, jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya adalah saya. Saya yang akan bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Baiklah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam rombongan tiba di Jakarta. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah teks proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Menurut saya, perlu adanya ditambahkan tentang pemindahan kekuasaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45, Wakil Bangsa Indonesia. Lihatlah, apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan dijalankan pada hari Jumat tanggal 17. Mengapa Bung mulai tanggal 17? Kenapa tidak sekarang saja? Hari Jumat ini Jumat yang legi, Jumat yang berbahagia, Jumat yang suci. Dan hari ini Jumat tanggal 17. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Setiap umat muslim sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Baik Bung. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10. Bagaimana? Setuju. Saya akan meminta Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Rakyat Jakarta dan sekitarnya telah diserukan untuk datang ke lapangan Ikada pada 17 Agustus untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Tidak. Lebih baik di perkarangan rumah saya di Pegangsaan Timur. Halamannya cukup luas, cukup menampung ratusan orang. Baik, Bung. Baik Bung. Silakan ditandatangani, Bung. Baiklah. Silakan Hatta. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia.
Siap, Bung. Jumat pagi tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka! Merdeka!
Action. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan untuk dijalankan pada hari Jumat tanggal 18. And action. Aku tahu. Yes, yes, yes. Yes, yes. IPA 2. Yes.